Halo teman-teman semuanya, jadi perkenalkan nama aku Norman Iskandar dan aku dari NIM 1152300055 dan aku dari jurusan Ilmu Komunikasi. Nah dari sini saya mau menjelaskan bagaimana tentang pengalaman hidup saya selama menjadi content creator. Jadi asal muasalnya itu bagaimana sih Kak jadi content creator? Oke, jadi ceritanya panjang banget, ini agak sedikit panjang banget ya. Nah, awalnya itu gara-gara aku itu sempat berantem sama salah satu orang gitu loh. Waktu pas aku sempat bikin video yang pertama kali aku pakai iPhone itu, nah itu di komen salah satu akun fake yang dimana aku kira itu musuhku, ternyata bukan. Oh ya udah dong, akhirnya aku menjawab komentar itu dengan video TikTok yang pokoknya aku lupa tapi nanti aku bakal cantumin videonya. Yang mana sih anak? Oh ini ta yang punya akun. Tolong dong kalau pakai akun yang real-real aja, nggak usah yang fake-fake nggak jelas gitu. Emang situ punya iPhone, nggak kan? Nggak usah sok hit. Soalnya itu pas video itu FYP, aku sempet dong kena mental segala macem ya kan. Terus aku meneliti lagi nih komentar-komentar itu. Akhirnya, wah ini kayaknya seru nih kalau dijawabin pakai video TikTok. Dan akhirnya aku langsung lah unprivate lagi itu video. Ya udah akhirnya tak balesin lah komentar-komentar tersebut sampai benar-benar terbangunnya konten itu yang dimana konten itu emang iya, emang aku aja yang punya, emang kenapa masalah buat lo? Kalau iri bilang bos, kalau iri bilang. Nah, jadi gitu guys. Terus kemudian akhirnya bukan FYP lagi itu udah viral banget sampai di-stitch beberapa banyak orang yang dimana viewsnya itu pertama kali kalau nggak salah 3,8 juta. Which is itu di akun yang pertama. Terus di akun pertama itu akhirnya ke-ban dong, ke-ban. Terus ada lagi ke-ban 2 kali langsung hilang akun itu. Terus akhirnya aku memutuskan untuk bikinlah akun lagi yang kedua dengan versi ya udah dengan personal branding yang seperti itu. Seiring berjalannya waktu, akhirnya aku terus-terusan bikin konten itu dan aku tuh nggak bakal menyerah sama sekali ya walaupun dihujat banyak segala macam. Aku tuh bodo amat karena nggak penting bagi aku sebagai komentar-komentar di luar sana. Terus akhirnya ya udah akhirnya aku terus-terusan bikin konten seperti itu sampai dikira aku personal branding aku, wah anak ini kok sombong banget, kok anak ini kok kayak personal brandingnya kok kayak flexing segala macem gitu. Satu lagi guys, aku tuh mau menjelaskan bagaimana sih Kak cara awal mulanya tiba-tiba dapat endorsan. Nah tiba-tiba dapat endorsan, ini panjang banget nih. Waktu itu kan akunku yang kedua ini kan udah naik dong followersnya sampai saat ini detik ini juga. Nah, akhirnya ada salah satu temen aku yang menawarkan masuk manajemen waktu itu. Tapi aku nggak punya portofolio, pokoknya ini panjang banget. Cuman pokoknya intinya aku tuh masuk di salah satu manajemen itu. Terus kemudian si temen aku ini menawarkan, kamu mau nggak ada job ini dari manajemen aku, dari kayak apa sih bahasanya itu? Apa ya kalau dibilang itu kayak, agensi lah. Ya udah akhirnya agensi masuk, ya udah bukan masuk sih awalnya ditawarin terus akhirnya aku masuk karena aku pertama kali dapat job dari temen aku. Ya terus akhirnya ya udah dari situ seiring berjalannya waktu itu kan aku juga ya awal-awalnya tuh barter gitu loh karena aku kan belum punya portofolio endorsement. Ya udah akhirnya aku dari situ aku barter-barter sampai aku ngonten di beberapa kota, salah satunya di Malang. Nah, aku kan sebenarnya kan rumahku di Sidoarjo. Aku tuh ngontennya selain di Sidoarjo, aku juga di Surabaya sama Malang. Gitu, guys. Aku makin ke sini, kok aku capek ya? Aku kok dapat barteran terus akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari agensi tersebut dan akhirnya aku dikontak beberapa brand langsung dari DM aku gitu. Dan akhirnya ya udah dari situlah aku udah menerima endorsement dan aku udah memiliki red card tersebut dan aku juga apa ya, suka dukanya sukanya sih ya kalau bisa dibilang sukanya itu karena seru, bisa ketemu beberapa orang-orang juga dan aku juga apa ya, bisa bekerja sama dengan brand-brand gede-gede. Nah salah satunya, pokoknya banyak lah nanti aku bakal masukin juga di videoku tersebut. Halo
Yuri Peoples, kalian udah pada tahu kan kalau di Batu Malang ada taman wisata seru banget yang wajib dikunjungi. Yuk ikut simak video ini ya. Nah, yang pertama di sini ada Jatim Park 2, tempatnya seru banget buat main bareng keluarga. Ada banyak wahana seru dan edukatif kayak Batu Secret Zoo, Museum Satwa, dan Predator Fun Park. Nah, yang kedua ada Eco Green Park, cocok banget buat kalian yang pengen wisata alam sambil beredukasi bernuansa pedesaan yang meliputi berbagai spesies unggas unik dan serangga dari seluruh dunia. Di sini kalian bisa belajar tentang biogas, memilah dan mengelola sampah hingga bisa menjadi kompos serta melihat olahan barang bekas menjadi kreasi yang menarik. Dan yang terakhir di sini ada drive-thru park, konsep wisata yang baru banget. Kalian bisa kelilingi taman wisata sambil naik mobil dan menjelajahi 17 area tematik secara private tanpa perlu berjalan-jalan yang melelahkan. Mulai dari live stage show yang memukau hingga tunjukkan extreme sport. Wah, ini bener-bener seru banget loh, apalagi nontonnya bareng teman-teman. Oh iya, dapatkan harga tiket spesial diskon 30% dan 50% mulai tanggal 9 Maret sampai dengan tanggal 9 Juni 2024 ya, dengan syarat ketentuan yang berlaku. So, buat Yuri Peoples mau liburan seru bareng keluarga dan teman, ya di Jatim Park aja. Jadi aku hari ini lagi ada di Benings Klinik Cabang Darmo Surabaya, dan aku tuh udah lama banget yang nggak perawatan di sini sebulan, dan sekarang aku kembali lagi di Benings Klinik. Tempatnya sangat nyaman dan luas banget, apalagi pelayanannya disambut dengan ramah. Jadi di sini wajah kita itu di-scan laser dulu, fungsinya untuk mengetahui permasalahan pada wajah kita. Dan sambil dijelasin nih sama dokternya untuk mendapatkan treatment apa aja sih yang ada di Benings Klinik, dan aku langsung aja deh naik ke lantai 2 dan menunggu untuk dipanggil ke ruangan treatmentnya. By the way, di sini aku lihat nih ada promo facial treatment cuman 100 ribuan aja loh. Jadi wajah kita itu di facial menggunakan silk peel. Nah, fungsinya ini untuk membantu mengangkat komedo dan sel kulit mati, sehingga membuat kulit langsung tampak menjadi lebih sehat dan bersih. Kalian bisa lihat kotorannya sebanyak itu. Seperti biasa, wajahku di masker double mesh dengan menggunakan masker gold yang berfungsinya untuk mencerahkan dan melembabkan kulit. Dan inilah dia treatment yang ditunggu-tunggu, yaitu diode laser. Nah, fungsinya itu untuk mengurangi kulit berminyak, membuat kulit menjadi lebih putih, dan membunuh bakteri penyebab jerawat. Halo sahabat bening, nah jadi kalian bisa lihat nih wajah aku udah selesai di treatment nih. Kalian bisa lihat tuh, wajah aku jadi kinclong, bersih, dan shiny. Dan kalau kalian yang mau treatment, kalian bisa langsung aja ke Bening Surabaya Cabang Darmo. See you. Kalau Iri bilang bos, kalau Iri bilang. Dan jadilah bening sekarang juga. Tanya mungkin karena ini ya, karena udah ini ya, kayak misalnya nih, aku nih udah dapat endorsement nih. Nah, kendalaku itu dukanya tuh kayak kadang tuh suka telat upload segala macam, karena gini ya guys ya, karena aku pakai endorsement itu menumpuk gitu loh. Jadi kayak aku uploadnya harus satu-satu, karena aku nggak bisa kayak sehari break karena apa? Karena itu bisa mempengaruhi insight dan algoritmanya itu jadinya turun. Jadi makanya aku memutuskan kayak dukanya itu mungkin kayak telat upload, telat ngedit segala macem. Cuman walaupun deadline tapi alhamdulillahnya aku bisa menghandle semuanya tersebut. Gitu teman-teman. Jadi ya buat teman-teman semua nih ya, pesan buat aku ya. Kalau kalian yang pengen mau jadi content creator atau ingin merintis, kalian diusahakan bikinlah konten dengan sesuai dengan karakter kalian, atau kalian juga bisa cari beberapa referensi-referensi yang ada di sosial media tersebut. Kalau misalnya kalian di Instagram ya di Instagram, kalau di TikTok ya di TikTok gitu. Jadi ya pokoknya bagaimana caranya kalian harus bisa berkreativitas, karena di era zaman sekarang itu ternyata content creator itu sangat dibutuhkan sekali gitu. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah untuk meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Jadi buat teman-teman semua terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you. Kalau iri bilang bos, kalau iri bilang. Gitu. Itu adalah salah satu slogan aku. Adit, tolongin Dit.